Menyampaikan beberapa poin-poinnya saja ya. Saya Martias Tanjung sebagai mantan Ketua DPD Partai Garuda Provinsi Sumatera Barat. Hari ini saya bermasalah dengan dengan Ketua Umum Partai Garuda yang sekarang namanya udah berganti Partai Garda Republik Indonesia. Permasalahannya bahwa saya menjalankan hak-hak konstitusional dia sebagai ketua umum di Sumatera Barat dan saya laksanakan clear, terlaksana dengan baik, tetapi dia bohong, dia nipu. Yang ditipu bukan pribadi saya saja, tetapi semua kader-kader Partai Garuda di Sumatera Barat dan termasuk masyarakat-masyarakat yang namanya dicatut, lalu kemudian mereka dirugikan secara keuangan, kan begitu. Jadi pertanggungjawaban moral saya ke kader-kader di Sumatera Barat itu ini yang paling penting. Nah, dalam hal ini dia membawa-bawa nama pejabat-pejabat tinggi karena perbuatan melawan hukumnya, kejahatan-kejahatan yang memang sudah saya sampaikan sebelumnya, sudah saya somasi, sudah saya berikan penjelasan secara kekeluargaan, tetapi kayaknya ini orang kebal hukum. Dan memang iya, pada kesempatan setiap saya bikin laporan baik di Polda Sumbar ataupun di Mabes Polri, selalu penyidiknya itu ketakutan, ya, seolah-olah dia mempunyai kekuasaan yang besar gitu. Dalam urusan ini adalah urusan hukum, kan. Jadi kalau seandainya ini tajam ke bawah tumpul ke atas itu sudah menjadi tren. Jadi saya akan melakukan langkah-langkah hukum yang lebih pasti dan agar petinggi-petinggi negara ini paham bahwa kami di Sumatera Barat itu betul-betul menanggung akibatnya. Jadi banyak yang sengsara. Dan apalagi kawan-kawan saya di seluruh Indonesia juga, kawan-kawan ketua DPD Jambi, kawan-kawan ketua DPD Kepulauan Riau, Medan, dan sekretaris Jawa Barat juga udah ngeluh. Dan saya ambil risiko ini sebagai pionirnya supaya kebenaran itu terungkap. Maka saya didampingi oleh lawyer saya, Bang George, dan insya Allah beliau untuk masalah konsisten memperjuangkan keadilan kebenaran itu, dan kemudian Bang Dr. Nyomandre, insya Allah di dalam urusan-urusan penegakan hukum beliau bahkan sering diundang sebagai ahli, dan kemudian Bapak Wanda Oktarian Alba SH juga sebagai orang yang konsen untuk membela kebenaran. Saya tidak merasa benar, tetapi hari ini kami terzolimi rakyat dan masyarakat banyak. Untuk itu saya serahkan kebijakannya sama beliau-beliau para penasihat hukum. Itu aja. Oke teman-teman, yang saya hormati, pertama-tama ingin saya sampaikan ya, ini berkaitan dengan ketua Dewan Pimpinan Pusat ya, Partai Garuda. Dia menggunakan salah satu PT, dan PT itu dipakai untuk mendanai kegiatan partai. Ya, dan ketua tadi yang saya disampaikan oleh ketua tadi itu terlaksana kegiatannya, ya, terlaksana kegiatannya, bahkan partai lolos. Tetapi pada saat ini beliau tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Ya, perbuatan melawan hukum itu yang dilakukan oleh Pak Sabana ya. Ya, Ahmad Rida Sabana. Ahmad Rida Sabana sebagai ketua, ini bisa berpengaruh kepada banyak orang, bukan saja Partai Garuda. Apabila dipaksakan dana penggunaan untuk dana ya, untuk kegiatan pelaksanaan partai dan kegiatan partai, tetapi mau digiring kepada perbuatan melawan hukum dan melanggar hukum kepada dalam hal ini dan kami, maka ini berisiko hukum kepada bukan satu partai, tetapi semua partai Indonesia. Maka saya ingin menyampaikan pesan bahwa kami akan melakukan ya gugatan perbuatan melawan hukum kepada yang bersangkutan, termasuk PT yang didanai itu. Karena partai didanai oleh PT, kami tidak membahas dari sisi pelanggaran ya, pelanggaran hukum atau tidak punya pencucian uang karena menggunakan PT, tetapi kami menyampaikan perbuatan melawan hukum karena klien kami dirugikan ya. Secara dirugikan adalah dana yang ditransfer itu 1,3 miliar. Kemudian ada 500 juta yang dikembalikan kepada PT, tetapi PT menjaminkan dengan kwitansi palsu.
Nah ini kami sebagai korban, tetapi dalam hal ini ya ketua partai tersebut menggunakan langkah-langkah yang salah. Dan kami akan menggunakan cara perdata. Dan itu dalam waktu dekat, dalam hal ini paling lambat Selasa, kami sudah melakukan gugatan terhadap ketua partai tersebut. Itu aja kan. Mungkin Pak Nyoman coba. Ya baik, berkaitan persoalan yang mendasar itu sudah disampaikan oleh rekan saya, Advokat George dan Pak Matias Tanjung sebagai prinsipal ya. Saya coba menambahkan sedikit bahwa yang bersangkutan terlapor statusnya sebagai terlapor di Polda Sumatera Barat, dan yang bersangkut itu jabatan yang melekat ya, sebagai setingkat menteri dalam kabinet Merah Putih. Maka saya menghimbau kepada Presiden Prabowo agar kepada personilnya, menteri-menteri atau setingkatnya yang ditugaskan itu, jika terlibat dalam persoalan hukum harus tunduk dan wajib menghormati dan mentaati hukum, tidak menggunakan kekuasaan absolut untuk melakukan intervensi Polda Sumatera Barat. Karena kita tahu bahwa saat ini suka tidak suka publik tidak lagi percaya kepada instansi Polri. Maka dengan kasus di mana yang sering terjadi adalah diskriminatif terhadap kaum yang lemah, tetapi para elit politik ya, dalam hal ini elit eksekutif melakukan satu kejahatan semacam dilakukan proses pembiaran. Maka saya minta sekali lagi kepada Presiden Prabowo, dan kami menaruh harapan yang sangat besar kepada Bapak, penegakan hukum secara baik dalam kasus apapun, termasuk yang melibatkan para elit politik, orang-orang yang di sekitar Bapak, di lingkaran Bapak sebagai dalam kabinet Merah Putih. Dan yang pertama, apabila yang bersangkutan sebagai terlapor, apalagi tersangka, maka wajib hukumnya dihentikan dalam jabatan apapun. Hal ini supaya roda proses penyelenggaraan negara ini tidak terhambat oleh kasus-kasus yang bersifat personal. Bang, tadi kan disebutkan laporan di Polda ini sempat mandak nih Bang ya? Iya. Langkah-langkah dari kuasa hukum sendiri nanti kedepannya seperti apa? Iya, saat ini kan yang bersangkutan mangkir ya, mangkir dalam panggilan pertama, dan sudah diterbitkan pemanggilan yang kedua mangkir. Dan mangkir ini kan bentuk dari tidak kooperatifnya masyarakat dalam soal hukum. Karena kita tahu bahwa hukum itu yang membuat orang menjadi sama. Asasnya equality before the law ya. Kalau orang itu tidak menjadi sama, syaratnya satu, hancurkan sistem hukum itu. Karena hukum yang mengatur semua ini menjadi sama, termasuk orang kecil, orang biasa, dan para elit yang berada di dalam birokrasi. Jadi saya diberatkan bahwa saya minta dengan hormat Bapak Presiden Prabowo untuk melakukan suatu pembinaan terhadap para menterinya ketika sebagai terlapor tersandung persoalan hukum, wajib hukumnya dihentikan, diberhentikan dari jabatan. Terima kasih. Bang, kalau boleh tahu laporannya sendiri itu dilayangkan kapan Bang ya? Laporan terhadap Ya. Sebelumnya begitu saya ketahui tahun 2022 setelah pemilu itu kasusnya pemalsuan dokumen, pemalsuan tanda tangan saya dengan 90 kecamatan, lalu kemudian mencatut nama-nama orang ke dalam pengurus sebanyak 270 orang, itu Sumatera Barat. Kemudian KTP masyarakat diambil, dicuri, lalu kami disuruh bekerja mencari KTP, nggak ketemu karena dia didapati dengan hasil kejahatan. Dan bahkan dia sangat yakin bahwa kami yang bekerja, yang diberikan SK itu nggak bekerja. Padahal kami kerja, kami sewakan kantor DPC-nya 19 kabupaten kota dengan uang pribadi, kami gerakkan sampai komponen ke bawah, lalu kemudian kami laksanakan semua tahapan, real ada dokumentasinya, kami keluarkan uang dengan jelas, yang pakai bukti yang jelas. Tetapi dia merasa, karena memang dari awal dia sudah terbuka menyampaikan bahwa KPU, ini perlu dicatat ya, dia menyampaikan di hadapan separuh kami di ketua-ketua DPD di Solaria lantai 5, dia sudah nyuap KPU 7,5 miliar dari 10 miliar yang disiapkan. Nah bagi kami ini tentu adalah sebuah statement yang
yang membahayakan. Kalau memang itu presiden buruk, kalau seandainya memang KPU merasa terima, KPK proses. Karena ada dua yang terlibat ini, Partai Garuda dengan KPU. Tapi kalau KPU merasa tidak terima, dia harus gugat dong. Karena mencemarkan nama baik dia. Tapi kenyataannya bahwa di sebagian besar Partai Garuda ini lolos Indonesia penuh dengan tipu dan kejahatan. KTP orang dicuri, dicari di lapangan nggak ketemu. Lalu kemudian SK 90% kecamatan itu se-Indonesia itu pakai SK palsu. Nah, itu yang kami laporkan, dan 2022 kami laporkan dalam bentuk laporan pengaduan, tetapi karena tidak digubris, kami laporkan di Mabes Polri. Mabes Polri is the best. Satu hari keluar LP, dilimpahkan ke Sumatera Barat, kemudian di Sumatera Barat sudah berjalan proses, tetapi mangkir tadi, karena dia sudah saya dengar, karena penyidik juga dikirim-kirimin foto dia dengan Pak Prabowo, jadi Pak Prabowo diandalkan ke situ. Pak Prabowo paling anti itu menjual-jual namanya untuk kepentingan jahat. Beliau sayang sama masyarakat, gitu. Jumlah kerugiannya berapa, Pak? Kalau untuk yang keuangan cash 1,8 miliar, tetapi kan namanya partai, kita nggak mungkin setiap bertemu masyarakat mengkwitansikan. Jadi sekitar 3-5 miliar. Tapi kan belum diaudit. Saya minta audit kalau fair nih. Audit semua DPC yang hari ini sudah berjuang. Ayo kita terbuka. Kalaupun akhirnya tidak sebesar yang kita tuntut, yang penting audit, fair kita. Jangan kabur gitu. Saya tambahkan sedikit ya teman-teman. Jadi gini, ini masalah urusan partai, ya kan? Tetapi ketua ini melakukan tindakan melawan hukum dalam arti melaporkan klien kami di Polda Metro Jaya, ya kan? Ya. Dampak daripada beliau melakukan laporan polisi Polda Metro Jaya dengan menggunakan pengaruh dia sebagai salah satu ya setingkat menteri ya dalam hal ini utusan presiden, itu sangat menimbulkan risiko hukum kepada klien kami. Makanya langkah kami pertama adalah menyampaikan untuk kasusnya itu dihentikan, ditemukan. Kemudian kita meminta gelar ya untuk segera ya minta gelar di Polda Metro Jaya. Kalau memang Polda tidak melakukan gelar, kami akan melakukan permohonan gelar di Mabes Polri. Setelah itu kami tetap langkah perdatanya jalan, karena apapun yang terjadi pada klien kami yang berdampak merugikan nama baiknya maupun kerugian materialnya. Nah, sudah berjuang untuk partai tetapi dikriminalisasi oleh ketuanya sendiri. Nah, ini yang tadi dampak-dampak ini yang terjadi Rio di Partai Garuda, dan saya menyampaikan kalau memang dipaksakan dana politik dipakai untuk melaporkan pelanggar politik dari ketua partai, ini berpengaruh kepada semua ya partai lainnya juga. Makanya secara tegas semoga Kapolri maupun Kapolda ya atensi terhadap perkara-perkara ini supaya jangan dipaksakan, karena ini bisa berdampak buruk kepada semua kader partai bahkan rakyat Indonesia. Gitu aja dari kami, mungkin gitu aja. Tambahan, Bang? Tidak ada tambahan kok. Ya mungkin tambahan dari saya. Ini kasus ini saya rasa ini kasus serius. Saya mohon kepada Bapak Presiden untuk menegakkan hukum ini pada tempatnya lagi. Pokoknya kasus ini jangan sampai tidak terlaksana, tidak dikawal, dan kita bersama-sama untuk mengawal kasus ini. Saya berharap untuk dukungan masyarakat juga ini, coba lihat, buka mata kalian untuk menegakkan keadilan yang sebenar-benarnya dan menempatkan hukum pada tempatnya lagi. Korbannya sih Indonesia. Karena ini nih yang dirugikan negara, bukan segelintir masyarakat, tapi negara sudah dirugikan di sini. Di mana letak marwah hukum kita? Ya, itu aja. Baik, saya tambahkan sedikit bahwa ini sengketa partai politik ya. Kita sebutkan saja Partai Garuda. Jika Partai Garuda melakukan manipulatif dengan melakukan pemalsuan dokumen-dokumen penduduk, maka ini menjadi presiden buruk. Apalagi kita menyambut keputusan Mahkamah Konstitusi baru yang memungkinkan beberapa tahun ke depan, 5 tahun ke depan akan muncul partai-partai baru. Nah, kalau ini dibiarkan, maka ini menjadi pembelajaran yang buruk bagi sebuah bangsa, kaitan dengan administrasi negara, lalu kaitan dengan nama baik partai politik.
maka ke depan dimungkinkan dan sangat dimungkinkan banyak orang mendirikan partai politik dengan menggunakan data-data palsu. Dan ini menjadi catatan yang sangat baik, dan case ini harus menjadi perhatian bagi KPK. Yang pertama, yang kedua adalah Kejaksaan Agung, dan yang ketiga kepolisian, karena ini adalah kejahatan-kejahatan yang berdampak kepada kedaulatan. Kejahatan berdaulat itu yang tidak kita mampu mengendalikan karena melibatkan para elit-elit politik dalam mencapai tujuan mendirikan partai-partai politik yang tidak memiliki kualitas, kapabilitas, termasuk tidak memenuhi syarat secara administrasi dan tidak boleh ada di negara Republik Indonesia. Oke, terima kasih. Ya.